Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menganalisa dataset diabetes menggunakan aplikasi Oren Data Mining. Saya Dini Triwijayanti. Saya Hernisa. Saya Nabila Wahyudi. Untuk mendukung analisis data dalam proyek ini, kami menggunakan dataset yang diambil dari platform Kaggle. Kaggle adalah situs penyedia dataset terbuka yang banyak digunakan oleh praktisi data science. Kalau kalian belum punya akun Kaggle, kalian harus daftar terlebih dahulu atau masuk dengan akun Gmail Anda. Dataset yang kami pilih berjudul Bima Indians Diabetes Dataset, yang merupakan salah satu dataset paling populer dalam analisis medis. Dataset ini berisi data kesehatan wanita suku Pima di Amerika dan digunakan untuk memprediksi apakah seseorang berisiko terkena diabetes atau tidak. Beberapa fitur utama dalam dataset ini meliputi glukos atau kadar gula darah, blood pressure, tekanan darah, BMI atau indeks massa tubuh, age usia, dan outcome yaitu label diagnosis. 0 sama dengan negatif, 1 sama dengan positif diabetes. Dataset ini sangat cocok untuk digunakan dalam analisis klasifikasi, prediksi numerik, maupun klasterisasi, karena memiliki kombinasi fitur numerik dan target label yang jelas. Kami mengunduh dataset ini dalam format CSV langsung dari Kaggle, kemudian mengimpornya ke dalam aplikasi Orange Data Mining untuk dilakukan processing dan analisis lebih lanjut. Saya Dini Triwijayanti, NPM 202331500562, ingin menjelaskan tentang klasifikasi. Pada model klasifikasi ini, kami menggunakan algoritma Navi Bayes untuk memprediksi apakah seorang berisiko terkena diabetes atau tidak, berdasarkan dari file CSV yang telah kami masukkan. Pertama, data dimuat menggunakan widget file. Ini bisa kita ambil dari file kita, terus habis itu yang atas ya guys, kita masukin. Terus pas di bawah kita pastiin kalau misalkan kita itu role-nya itu target, buat kita tahu minus itu artinya tidak dan satu itu iya. Ini bisa di-apply. Nah, selanjutnya kita bisa hubungkan menggunakan data table. Ini bisa kita lihat ya outcome-nya, glukosa dan lain-lain. Selanjutnya kita gunakan data sampler untuk mengambil sebagian data sebagai sampel uji. Ini bisa dilihat sampel type-nya itu ada di 80% dan di checklist replicable-nya. Dari data hasil sampling kemudian diproses menggunakan algoritma Navi Bayes yang sangat cocok untuk data klasifikasi untuk asumsi independensi antar fitur. Hasil klasifikasi dikirim ke widget prediction untuk melihat prediksi diagnosis per individu dan prediksi diagnosis per individu dan ke tes dan skor untuk mengevaluasi akurasi model. Nih, kayak gini. Nah, dengan ini kami mengetahui seberapa akurat model Navi Bayes dalam memprediksi kasus diabetes pada dataset yang kami gunakan. Nah, ini hasilnya. Saya akan menjelaskan proses data mining menggunakan teknik klasterisasi. Di sini langkah pertama kita pilih file, lalu klik 2 kali, pilih folder dataset kita pakai diabetes.
Selanjutnya kita apply. Langkah kedua, tambahkan data tabel. Lalu kita hubungkan file ke data tabelnya, berfungsi untuk menampilkan isi dari dataset yang telah dipilih agar dapat dilihat dan dipahami strukturnya. Selanjutnya, langkah ketiga, tambahkan preproses, kemudian hubungkan file dengan preproses, berfungsi untuk membaca data. Langkah keempat, kita tambahkan data tabel lagi, lalu hubungkan preproses untuk melihat hasil data setelah di preproses. Langkah kelima, kita pilih comments. Sebentar, agak nge-lag. What? Nah, udah muncul comments-nya. Ini untuk melakukan proses klasterisasi menggunakan algoritma comments. Nah, ini dia, kita pencet 2. Selanjutnya, langkah ke-6, kita gunakan scatter plot. Kita ketik dulu. Pertama, hubungkan widget comments ke scatter plot dengan menyeret konektor dari comments ke scatter plot. Setelah itu, pilih 2 filter numerik, satu untuk sumbu X dan satu lagi untuk sumbu Y, agar bisa divisualisasikan dalam bentuk grafik sebar. Nah, ini kita bisa ubah-ubah. Selanjutnya kita kembalikan ke awal. Langkah ke-7, kita untuk menampilkan hasil clustering secara rinci, kita dapat menambahkan data tabel lagi. Nah, ini comments ditarik ke data tabelnya, dia akan muncul tabel data beserta hasil pengelompokan klasternya. Begitu pula dengan tampilan scatter plot yang menunjukkan distribusi data berdasarkan klaster yang terbentuk di data-datanya. Akan menjelaskan bagian teknik prediksi. Menggunakan diabetes dataset yang kami peroleh dari situs Kaggle. Prediksi dalam data mining adalah proses memperkirakan suatu nilai yang belum diketahui berdasarkan data historis yang sudah ada sebelumnya. Langkah pertama, kita mulai dengan membagi dataset menjadi 2, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk membangun model prediktif di Orange. Kami memasukkan file diabetes dataset training melalui widget file, lalu kami menghubungkan ke data table untuk meninjau isi data. Setelah itu kami hubungkan data ini ke 2 algoritma prediksi, yaitu decision tree dan Naive Bayes.
Untuk visualisasi model pohon keputusan, kami menggunakan widget Tree Viewer. Kemudian kami menambahkan widget Prediction untuk menampung hasil prediksi dari kedua model tersebut. Langkah kedua, selanjutnya kami menghubungkan output dari Decision Tree dan Navi Bayes ke widget Prediction. Kami juga menambahkan file diabetes dataset sebagai data testing lalu menghubungkannya ke widget Prediction. Dari sini, model akan menghasilkan prediksi berdasarkan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah ketiga, setelah proses prediksi selesai, kami membandingkan hasil dari kedua algoritma, Decision Tree dan Navi Bayes untuk melihat mana yang memberikan hasil lebih akurat dan konsisten. Kesimpulannya, dengan teknik prediksi ini, kita bisa menggunakan model yang telah dilatih dari data masa lalu untuk memperkirakan nilai-nilai baru di masa depan. Ini sangat berguna, terutama dalam konteks analisis kesehatan, seperti memperkirakan risiko diabetes berdasarkan data medis pasien. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.